Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amerika, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini di hari Senin ya, tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 2 November 2020. Alhamdulillah Amerika Al Jambi ini sedang menuju rumah sahabat AMDK Al Jambi ketika di SMP. Siapa dia? Yuk kita lihat. Nih kentang gorengnya jualan juga. Nih kentang gorengnya jualannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Nih, ceh. Oh, ini Edi Hamid, teman SMP AMDK. Masya Allah. Ketemu ya. Bertemu. Jambi, ya. Alhamdulillah saudara saya Abu Muhammad Duyono Kusen sudah dapat silaturahmi dengan keluarga kami di sini. Semoga barokah Allah tercurahkan buat kita semua dan semua sahabat, kiranya senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Selamat berjuang, semoga tetap sukses dalam segala bidang. Amin. Sahabat MDK, beliau imam masjid di Muara Bungo, Masjid Raya Muara Bungo ya. Jadi dan juga jualan juga itu ya. Jadi kalau mau beli-beli, ya, ayo. Ada ketupat gulai tunjang. Nasi minyak kari ayam. Masya Allah. Kari kambing ada? Kari kambing ada. Ini putra beliau nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, udah disiapin makanan nih. Yuk. Wah, keren banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin di wafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah sobat AMDK, saat ini kembali lagi dengan putra AMDK yaitu Bang Rio. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bang Rio sudah berada di salah satu imam besar yang ada di Muara Bungo, yang mana beliau ini adalah imam masjid raya yang ada di sini. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Dengan Ustaz siapa nih? Edi Hamid. Ustadz Edi Hamid. Jadi kalau misalkan sobat AMDK mampir ke Muara Bungo, temui Ustadz Edi Hamid. Minta nasihat dari beliau agar mendapatkan barokah dan perjalanan kita mendapatkan manfaat. Amin. Namun pada kesempatan kali ini cucu dari Ustadz AMDK ingin dites oleh Ustadz Edi Hamid kali ini. Kira-kira Bang Ryan udah siap belum nih? Sudah. Siap? Ya, siap. Masya Allah. Mari kita dengarkan, silakan Ustadz. Udah siap? Udah. Atu mau dengar Rayyan baca. Al-Muluk aja lu. Iya, yang itu tuh. Rayyan ya. Atu mau dengar Rayyan baca surat Al-Mulk. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن بقي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Alhamdulillah, kita nanti ngafal Al-Quran. Semoga kita bersama-sama jadi ngafal Al-Quran. Sekarang insya Allah syidu berkatam pariba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Datu saran enggak? Tuh. Bener iya ya? Iya dong. Nanti sampai di Jakarta di rumah kembali ulang-ulang hafalannya, kasih tahu bunda ya, untuk sekaligus mempasek makhrijal hurufnya ya. Kasih tahu bunda walaupun hafal, kasih tahu bunda jangan dibiarin gitu. Sekarang kata yang shin sha. Kalau Al-Ikhlas itu kalau wanya kayak gini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi Abang Rayyan sudah dites oleh Ustadz Edi Hamid selaku imam besar atau imam masjid raya yang ada di Muara Bungo. Semoga Sobat AMDK bisa sama-sama tadi mengambil manfaat yang telah dibacakan oleh Abang Rayyan. Nah, semoga Sobat AMDK juga sama nih, tumbuh semangat untuk bisa menghafal Al-Quran juga seperti yang disampaikan oleh Abang Rayyan tadi. Kita sama-sama menghafal Al-Quran. Jadi jangan pernah lupa dengan MBA. MBA itu adalah mulia bersama Al-Quran. Itu juga nama saya, Muhammad Beni Apriyono. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi nih dengan Bang Rio. Tadi kita sudah dengar bacaan Abang Rayyan nih. Sekarang sesi yang ditunggu-tunggu juga nih oleh Sobat AMDK, yaitu mencari tahu siapa itu AMDK. Alhamdulillah ternyata imam di Masjid Raya Muara Bungo ini adalah salah satu teman dekat Ustadz AMDK mulai dari semenjak kapan Ustadz? SMP. Dari semenjak SMP. Jadi sudah sangat kenal sekali dari mulai SMP sampai saat ini. Yang mana dapat kabar juga keluarga mereka, antara keluarga AMDK dengan keluarganya Pak Edi Hamid ini sama-sama dekat juga, antara orang sama orang tuanya, kemudian sama saudara-saudaranya, dekat semuanya. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, biar Sobat AMDK tahu juga nih, bagaimana sosok AMDK ketika beliau di SMP. Kalau boleh tahu, SMA-nya barengan juga? SMA bisa. Oh, SMA bisa. Berarti sangat kenal pas SMP ya? Iya. Bagaimana sosok AMDK ketika beliau SMP? Apa nilai plus yang bisa diambil agar Sobat AMDK bisa nih menaikkan semangatnya untuk hijrah seperti Ustadz AMDK? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMDK yang semuanya insya Allah senantiasa dilimpahkan maghfirah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillah pagi ini saya mendapat kunjungan yang ya sangat-sangat
sama merindukan mungkin kalau boleh saya katakan dengan sahabat karib lama saya. Kalau sekarang ada istilah AMDK-nya, kalau kami dulu istilahnya Duya Jalah. Duya Jalah ya. Ini kan mengenang masa lalu kan. Kalau masa sekarang mungkin sahabat-sahabat yang lebih tahu, banyak tahu gitu. Dengan saya sendiri mungkin ya karena kami sudah jauh, udah lama berpisah, jarang ketemu kan. Dan sudah masing-masing punya kegiatan. Jadi untuk seperti sahabat-sahabat yang sering bertemu, bertatap muka, dan juga mungkin sering suka mendengar petuah-petuah beliau, ya insya Allah pagi ini mungkin sedikit boleh mengetahui siapa sih sebenarnya AMDK itu kan. Jangan sampai nanti terkejut, oh gini. Tapi insya Allah saya menyampaikan ini apa adanya dan bukan pula untuk mengurangi rasa hormat saya sebagai teman karib kerabat, dan juga untuk para sahabat terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, tidak. Tapi inilah namanya setiap orang itu, seseorang itu pasti ada masa lalu kata istilahnya kan. Tapi masa lalu itu bukan kita membanggakan yang namanya perbuatan yang kurang baik, tidak. Tapi sesuai dengan masa itu. Ya, apalagi kita masa SMP, kalau istilah orang Jambi itu masa laki-laki itu masa gatal kambing gatal tanduk. Apa tuh? Nah, itu. Kalau masa kecil kambing kan masa gatal tanduk. Jadi kalau kambing itu kan istilahnya kalau gatal tanduknya kan ada kayu apa saja di tanduknya, digosoknya gitu untuk menghilangkan rasa gatal. Nah, jadi kalau masa-masa kami dulu, penasaran. Iya, penasaran. Kami dulu kan itu tadi pantang lihat ya yang lain gitu kan, melihat aja kan. Apalagi masa-masa dulu kan tidak seperti masa sekarang ini kan. Ya alhamdulillah lah di kehidupan kami masa itu ya kami istilah nakal atau degil kata orang Jambi itu, nakal kami, degil kamilah tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain ya. Dalam katakan istilah kena kami ada boleh kalau dibilang ada kelompok ya kami sama kamilah gitu. Bercanda gurau ya gitu. Nah, kira-kira momen apa nih yang sangat dikenang oleh Ustadz Adi Hamid kepada sosok AMDK? Yang sangat-sangat saya ingat kenang ya. Ya kami sama-sama tuh kalau memang di saat masa itu ya. Beliau termasuk salah satu di masa itu yang punya kendaraan yang namanya Honda 70. Honda 70 cc itu. Ingat saya tuh di teman kami di sekolah itu SMP itu hanya 2 orang yang punya. Nah, beliau salah satunya. Beliau kalau pergi sekolah tuh sering bawa itu juga. Nah, jadi di saat liburan, katakanlah hari Sabtu malam Minggu, ya, di masa itu kan saya sudah membimbing atau istilahnya tuh membina TPA. Masa dulu kan belum ada nama TPA, ngajar ngaji lah gitu. Iya, ngajar ngaji. Jadi beliau datang sudah sholat maghrib di rumahnya, tuh paksa nunggu saya dulu untuk pergi kemananya nih malam minggu nih. Nah, bukan istilah wakuncar ndak, cuman dia nongkrong pinggir jalan lah gitu. Nah, dia terpaksa nunggu, mau tidak mau nunggu. Nah, yang lebih ndak enaknya bagi saya itu bukan apa, setelah pulang kira-kira jam 9 saya pulang, diantarin pulang. Diantarin. Sama kawan-kawan yang lain tuh pakai Honda juga. Sebab dia kalau penumpangnya tetap saya. Honda tuh kalau ojek tuh istilahnya penumpangnya hanya saya, tidak ada yang lain tuh. Nah, di setelah pulang saya udah istirahat tidur. Nah, nanti kira-kira jam 11 datang lagi dia. Datang lagi jemput saya. Jemput saya itu dia sampai di rumah karena dia pulang sendirian lewat dari jam yang ditentukan oleh ibunya. Artinya tidak dibukakan pintu. Jadi setelah dijemput saya lagi, saya datang, saya yang memberikan abang-abang, assalamualaikum. Ibu sudah jelas suara saya kan? Ini pasti suara Edi. Ibu yang buka, kalau dia tidak mau. Dia di belakang saya, pura-pura langan Honda gitu kan, masukkan Honda. Ibu buka pintu, ibu langsung nyemprot saya gitu, istilah almarhum tuh. Kemana malam-malam nih? Saya mau bilang, saya sudah pulang dari tadi. Ya itulah tadi nama karib, karena saya tutupin nih.
Seolah-olah sama saya yang pergi. Padahal saya sudah pulang tadi diantar jam 9. Cuman dia pergi lagi. Entah kemananya enggak tahu kan. Jam 11 dia datang lagi. Karena enggak buka pintu. Mungkin isi ceramah tempat lain. Ya, tapi alhamdulillah itu sekali lagi saya katakan ya kami masih ya masa itu ya memang belum ada pengaruh-pengaruh hal-hal yang seperti ini. Ya gitulah nongkrong-nongkrong gitu kan sama-sama kawan. Nah setelah pulang tadi baru dibuka oleh ibu. Yang kena marah saya, bukan dia. Nah itu. Jadi sekali dua kali seringnya gitu. Kalau dia kadang-kadang dia pernah ndak jemput saya, mungkin memang ada sama kawan-kawan SMA-nya kan ndak gabung. Nah, dia pergi. Tahu-tahu malam baru ngetok pintu. Tetap dia saya yang dicari mau buka pintu di rumah. Padahal saya ndak ikut dari awal. Nah, itu jadinya. Nanti pagi-pagi ya sudah sama-sama sudah sarapan itu baru dia ngantar saya. Kalau enggak bapak yang langsung ngantar saya juga pulang. Mau sekolah? Mau sekolah nih pagi ya dia baru bapak ngantar saya. Kalau enggak dia bapak yang langsung ngantar saya ke rumah. Masya Allah. Itu yang sangat saya kenang betul karena dimarahi ibu. Saya yang kena bukan dia. Cuma kena karib, udahlah biarlah saya rela aja lah, ikhlas. Saya bilang, Masya Allah. Itu kehidupan kami di masa itu ya. Itu Masya tadi. Allah, ini sobat AMDK, Masya Allah. Jadi ternyata sosok AMDK ini punya masa lalu juga. Yang ternyata saat ini jadi hal yang lucu didengar ternyata. Satu lagi. Apa lagi tuh? Ini sama adik-adiknya kan. Ya sekali-sekali itu istilahnya ngaji sama saya tuh, ngaji juz amma dan Quran. Adiknya betul-betul mau belajar. Ini lain, tukang godai saya. Udah, ayo kita pergi, lama betul. Nah, sudah mau ngajak kabur. Mau ngajak keluar. Adiknya masih ngaji. Mau belajar nih, masih belajar. Nanti sudah duluan. Anda kalau kamu pintar duluan lah bilang, biarlah saya tinggal gitu dah. Itu yang saya juga tuh. Sampai bapak kadang-kadang mama marah gimana lah ini katanya. Tapi alhamdulillah, ya sampai sekarang ini kan yang namanya Quran, ya alhamdulillah beliau gitulah masih tetap mencintai Al-Quran. Apalagi saat ini sudah mulai mendalami. Saya pun terkejut di awal-awalnya. Nah, beliau hijrah itu karena kami sudah lama berpisah kan. Ya saya bersyukurlah, alhamdulillah. Berarti Masya Allah, jadi mungkin Sobat AMDK inilah pengaruh seorang teman. Jadi walaupun dulu beliau belum bisa mendengarkan sahabat karibnya, Ustaz Edi Hamid dulu, orang lagi ngajar diajak kabur. Nah ternyata, subhanallah, Allah bukakan hidayahnya itu di lain waktu. Iya, benar. Jadi mungkin tidak saat itu juga. Jadi kalau kita punya teman-teman yang saat ini masih melakukan hal-hal di luar ataupun masih melakukan maksiat kepada Allah, jangan segera kita menjudge mereka. Iya, benar. Akan tetapi kita sabar. Mungkin saat itu mereka belum bisa mendengarkan, tapi insya Allah di lain waktu kita berdoa kepada Allah. Mungkin itu salah satu doa dari Ustaz Edi Hamid kepada karib beliau, yaitu Ustaz Abu Muhammad Biono Kusen Al-Jambi, yang saat ini alhamdulillah beliau pun terkaget-kaget. Ternyata beliau saat ini pun sudah mulai mendalami Al-Quran. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, Ustaz Edi Hamid ketika mendengar itu kan kaget tuh. Berarti kan merasa, hah, bisa berubah ya ini orang. Nah itu gimana tuh perasaan aslinya tuh, gimana kagetnya tuh? Ya alhamdulillah ya saya haru gitu ya, bercampur lah gitu sampai meneteskan air. Terus terang aja saya meneteskan mata. Saya tidak menyangka lah gitu secara zahirnya tidak menyangka ya, tapi kembali kepada kehendak Allah kan begitu. Kalau Allah sudah mau membukakan jalan yang baik, tidak bisa yang menghalangi kan. Dan juga siapapun yang ingin berbuat jahat, kalau Allah tidak bisa membendungnya, siapapun tidak bisa membendung kan. Allah biarkan. Tapi alhamdulillah Allah tetap membimbingnya. Itulah saya bersyukurnya beliau sudah mampu dan mau, bukan mampu, banyak yang mampu, tapi kadang-kadang ada yang tidak mau. Maksud saya itu mau beliau menyampaikan dakwah di jalan yang hak, terutama sekali masalah bank syariah. Bank syariah. Ya.
Beliau dari dulu juga, saya dulu setelah beliau pindah dari bank konvensional ke Bank syariah, waktu itu saya ingat di Jelutung ya, waktu masih beliau memimpin di bank pertama sekali, bank syariah di Jelutung. Beliau kontak saya kebenaran, saya ke Jambi, ya itulah. Beliau sendiri membukakan nomor rekening baru untuk bank syariah. Dan setelah itu pun saya tutup rekening bank konvensional saya, walaupun memang tidak ada isinya. Saya tutup karena tidak ada isi. Bank konvensional pun di saat itu ya, karena di sini di Bungo ini belum ada juga kan. Saya tidak begitu hirau dengan, sebenarnya kan bisa melalui bank konvensional penyetoran. Ya karena saya juga untuk mengisinya tuh belum tersedia, masih untuk beli beras dan lain sebagainya, jadi belum bisa menyisihkan. Tapi berjalannya waktu, di saat Bank Syariah Mandiri BSM buka, ya mungkin diundanglah, karena saya selaku salah seorang orang tua dianggap, mungkin juga karena ada kaitan imam masjid, saya diundang waktu peresmian itu pembukaan BSM. Nah di situ juga kan kami diminta data, sehingga dibuatlah nomor rekening. Nah sampai alhamdulillah hari ini bukan saya meninggalkan BNI syariahnya, tapi kita akan tetap dalam syariah. Nah alhamdulillah anak-anak juga sudah saya arahkan, teman-teman yang memang sudah mau hijrah, ya saya pun tidak memaksakan dengan berbagai alasan mereka. Dari satu sisi oke lah, ada benarnya kan, ya, yang penting saya sudah nyampaikan. Ayo yang masih di konvensional, mari kapan lagi untuk meraih keberkahan yang lebih dahsyat daripada Allah Azza wa Jalla. Kembali. Kemudian yang pengen Rio tahu juga nih, Ustadz, kan ketika Ustadz suka menasehati Ustadz AMDK dulu, pernah nggak sih ada benturan antara Ustadz Edi Hamid dengan AMDK? Jadi ketika nasehatin mungkin AMDK yang melawan atau nggak terima, pernah nggak itu terjadi? Ya namanya manusiawi itu biasa aja saya rasa ya mungkin. Tapi kami selisih paham atau apa tuh nggak begitu, bagaimana ya, nggak begitu ketara kalau dilihat orang lain. Ya bukan saya mengada-ngada, seiring dalam perjalanan itu ya beliau juga ya begitu. Walaupun banyak teman-teman sampai SMA, dia kan ke SMA 2, saya ke SEMEA. Nah sampai SMA itu pun kalau mau pergi ada acara dia tetap jemput saya dulu gitu. Nah, kecuali mungkin dia wakuncar ya, mungkin masa SMA kan, itulah yang tidak saya dibawanya kan. Bahkan sampai dia mau mirip pun, ya dengan orang Palembang yang hasilnya ada namanya Tio, Rio, Ayu, nah, Dimas, yang saya tahu tuh. Sebelum itu pun beliau yang Ustadz Edi Hamid tahu. Iya. Berarti ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Wah ini harus digali lagi nanti. Nah maksudnya tuh dia memberitahu dan dia mau mirip ya sudah. Dan alhamdulillah ya sebenarnya selang waktu beliau pun membawa calonnya yang sekarang menjadi uminya Ayu gitu kan, uminya Rio kan, membawa. Saya bilang, wah ini ngangek-ngangek ya tuh apa pikir kan, sebab dia lebih dulu. Dia sudah punya anak 2, kami baru nikah. Ayu tahun berapa? 90. Ah 90, wajar. Sipan 91. Anak saya yang tua tuh 91. Oh berarti yang nikah duluan? Oh dia. Ini tuh tadi gatal tanduknya. Itu udah gatal tanduk, enggak tahan, enggak sabar sampai ke Palembang dia. Tapi alhamdulillah. Berarti dalam perjalanan pertemanan itu walaupun kan Ustadz Edi Hamid kan memang dari dulu kan kabarnya kan memang sudah di masjid, di lingkungan yang orang-orang soleh. Amin. Tapi sama Ustadz AMDK ini memang dari dulu nggak pernah ributan gitu ya? Udah, alhamdulillah. Seingat saya enggak. Entah kalau dia merasa ada ingat, enggak tahu lah. Sebab walaupun bagaimana dia tetap datang. Yuk, walaupun mungkin ada kesel-kesel.
Wih, itu gaya dia kan. Tunggu saya ngajar ngaji, saya bilang. Tahan dia nunggu tuh. Nah, kalau pas musim rambutan suruh nunggu, dia manjat rambutan malam-malam dia. Masya Allah. Nah kemudian yang Rio juga ingin tahu, ya mungkin ini juga untuk penutup juga. Iya. Ada nggak sifat AMDK yang dari dulu Ustadz Edi Hamid tahu sampai sekarang yang tidak berubah, dan itu adalah nilai positif dan bisa memberikan manfaat ataupun memberikan semangat kepada kita semua? Ya alhamdulillah, kalau saya perhatikan dari dulunya, apalagi kan kita sudah jarang bertemu ya, dengan walaupun dengan adanya media sekarang namanya kesibukan masing-masing, yang saya masih mensyukuri itu nikmat Allah buat kami berdua sampai hari ini tuh, beliau tidak ada membuat satu batasan pada karibnya, terutama saya sendiri ya merasakan. Kalau secara zahir, secara duniawinya istilahnya tuh beliau lebih mapan dari saya, tapi beliau tidak merasakan bahwa kelebihan itu dia tinggalkan teman karib kerabatnya, apalagi seperti dia tahu dia tetap menjaga silaturahmi. Nah, bahkan yang kemarin yang saya sendiri yang kadang-kadang malas gitu kan. Malas gitu, bukan malas apa ya, kadang-kadang pas kita sedang ada kesibukan, nah, dia umpama ada miss call atau telepon kan, nah itu kadang-kadang saya abaikan gitu. Tapi itulah yang saya bersyukur, rasa apa namanya bagi beliau itu tidak melupakanlah kenangan manis di masa-masa kecil itu istilahnya kan. Kalau dipikirkan kami hanya 3 tahun lah yang begitu dekat di masa SMP, tapi setelah itu kan tetap, nah jauh pun gini juga, nah, sampai hari ini sudah kali yang ketiga seingat saya beliau mampir di rumah saya nih. Ini Muarabungo. Iya, ini Muarabungo nih kali yang ketiga. Masya Allah. Nah, pertama dia sendiri dengan stafnya, yang kedua dengan Bang Rio. Tapi Bang Rionya lupa, karena masuk Gubuk Derita dia lupa, dia masuknya istana terus kan. Termasuk inilah Gubuk Derita kami kan, alhamdulillah semua keberkahan Allah berikan. Nah, yang ketiga ini beliau bersama keluarga sekaligus. Dan tambahan sedikit, istrinya pun terhadap saya itu tidak ada rasanya, walaupun dia sudah jadi suaminya jadi kiai besar istilahnya mungkin, tapi dengan saya tuh ya begitulah, bagaimana dulunya kami tidak ada tidak enak istilahnya kan, tidak, karena itu saya kalau telepon di bahasa Jakarta, nah sudahlah, mungkin dengar istrinya tuh pakai bahasa kami lah. Pertama-tama itulah Pak Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai itu. Di mana? Nah, di situ merasakan bahwa tidak ada batas kami itu. Mungkin kalau dia bertahan dengan bahasa nasionalnya, ya mungkin saya ya bukan kita tidak melayani kan. Seolah-olah wah, mentang-mentang udah jauh lah jadi katakan orang kota nih, nah Indonesianya mantap betul, sokan apa namanya paseh betul gitu kan. Padahal masih ngirup cuko, masih kari kambing ditanya. Nah, kalau lah macam burger dimakan, oke lah bahasa mulai kan. Nah di sini nih saya bersyukur ya, alhamdulillah benar-benar. Masya Allah. Jadi sobat MDK, makasih. Ternyata ada satu yang sangat melekat dan yang sangat diingat oleh Ustadz Edi Hamid terhadap sosok AMDK, yaitu tetap ingat kepada teman lamanya dan tidak memutus tali silaturahmi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, yaitu adalah dengan menyambung silaturahmi. Nah ini juga jangan sampai kita memutus silaturahmi, karena kata Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang memutus silaturahmi, mencium bau surga pun tidak bisa. Nah ini jadi harus berhati-hati. Ini mungkin amalan ini yang sangat dipegang kuat oleh Ustadz AMDK, yang mana sampai saat ini pun tidak ada perubahan sama sekali. Ya mungkin sobat AMDK, pada pertemuan kali ini dengan Ustadz Edi Hamid, kita bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak pelajaran yang bisa kita ambil.
Jadi selalu diingat bahwasannya orang baik itu memiliki masa lalu. Jadi jangan pernah kita cepat-cepat menjudge mereka, karena mereka pun orang-orang buruk punya masa depan. Jadi kita selalu melihat seseorang itu dari sisi positifnya, jangan pernah berpikir dari sisi negatifnya. Karena ketika kita sudah melihat dari sisi negatif, maka yang selalu terlihat oleh mata cara kita memandang orang tersebut selalu negatif. Jadi selalulah berbaik sangka kepada sesama kaum muslimin, terutama kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berburuk sangka kepada sesama manusia ataupun sesama kaum muslimin. Mungkin seperti itu sobat MDK. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.